Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Purnamasari dengan NIM A1A1200114. Di sini saya akan mempresentasikan mempresentasikan tentang APBDes. Di sini ada desa. Desa ini adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa ini adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disingkat APBDes. Ini adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBDes ini terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya ada pendapatan desa. Ini merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa atau PAD, pendapatan transfer ataupun pendapatan lain-lain desa. Pendapatan transfer desa binangun berasal dari dana desa atau DD, alokasi dana desa atau ADD, bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR, dan bantuan keuangan kabupaten atau BKK. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya ada dasar hukum dan ketentuan pengelolaan keuangan desa. Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya ada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Serta peraturan lain yang terkait, antara lain ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa dan ada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Ketentuan-ketentuan pokok ini tentang pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tercantum pada pasal 71 dan 75 yang mencakup pengertian keuangan desa, jenis dan sumber-sumber pendapatan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, belanja desa, dan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Sebagaimana termuat pada Pasal 80 penghasilan pemerintah desa dan Pasal 90 dan 106, ketentuan-ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detail atau teknis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya di sini ada tahapan penyusunan APBDes. Di sini ada bagan tahapan penyusunan APBDes. Untuk lebih jelasnya kita akan lebih detail di sini. Di sini ada tahapan penyusunan APBDes.
Penyusunan APBD disebut partisipatif apabila dalam setiap tahapan musyawarah desa atau MUDesa, BPD maupun pemerintah desa melibatkan masyarakat. Musyawarah desa bisa dilakukan mulai dari tingkat bawah melalui musyawarah dusun atau musdus, musyawarah tingkat RT atau RW maupun musyawarah tingkat kelompok. Misalnya musyawarah khusus kelompok perempuan, kelompok warga miskin maupun musyawarah kelompok petani. Semakin banyak melibatkan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD, perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD ini dalam rangka mendorong dan memastikan alokasi APBD berpihak untuk kemanfaatan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD atau RAPBD dan menyampaikan kepada kepala desa. Selanjutnya ada kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBD disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Selanjutnya, rancangan peraturan desa tentang APBD yang telah disepakati bersama, sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain yang paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBD. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam membahas dalam batas waktu, maka Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan Perdes tentang APBD menjadi Perdes, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa. Dengan keputusan bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahapan anggaran sebelumnya. Selanjutnya, peraturan desa tentang APBD ini ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, untuk ringkasan APBD Binangun tahun anggaran 2020. Di sini ada pendapatan desa. Pendapatan desa ini ada pendapatan asli desa atau PAD, ada dana desa dan atau DD, ada alokasi dana desa atau ADD, bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR. Dan yang terakhir ada bantuan keuangan kabupaten atau BKK. Untuk pendapatan asli desa Binangun tahun anggaran 2020 sejumlah Rp82.600.000. Selanjutnya dana desa atau ADD Binangun pada tahun 2020 sejumlah Rp936.509.000. Selanjutnya untuk alokasi dana desa atau ADD Binangun tahun 2020 sejumlah Rp391.981.000. Selanjutnya, bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR Binangun pada tahun 2020 sejumlah Rp57.123.708. Selanjutnya, bantuan keuangan kabupaten atau BKK Binangun pada tahun 2020 sejumlah Rp30 juta.
Ambil lagi tuh. Pendapatan desa ini apabila dijumlahkan itu sejumlah 1.498.213.708 rupiah. Selanjutnya untuk belanja. Di sini belanjanya ada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana darurat desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, Binangun tahun 2020 itu sejumlah 481.125.100 rupiah. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan desa Binangun tahun anggaran 2020 sejumlah 740.227.638 rupiah. Selanjutnya pembinaan kemasyarakatan desa. Binangun pada tahun 2020 itu sejumlah 95.079.708 rupiah. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa. Binangun pada tahun 2020 sejumlah 168.418.360 rupiah. Selanjutnya penanggulangan bencana darurat desa. Binangun pada tahun 2020 sejumlah 8.363.002 rupiah. Apabila jumlah belanja ini dijumlahkan, itu sejumlah 1.468.213.808 rupiah. Selanjutnya untuk ringkasan APBD Binangun tahun anggaran 2021. Untuk pendapatan desa, di sini ada pendapatan asli desa atau PAD, dana desa atau DD, alokasi dana desa atau ADD, bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR, dan yang terakhir bantuan keuangan kabupaten atau BKK. Untuk pendapatan asli desa atau PAD, Binangun pada tahun 2021 itu sejumlah 77.351.175 rupiah. Selanjutnya dana desa atau DD Binangun pada tahun 2021 itu sejumlah 768.146.000 rupiah. Selanjutnya alokasi dana desa atau ADD. Pada tahun 2021 itu sejumlah 403.517.000 rupiah. Selanjutnya bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR pada tahun 2021 itu sejumlah 57.570.166 rupiah. Selanjutnya bantuan keuangan kabupaten atau BKK itu sejumlah 41 juta rupiah. Apabila pendapatan desa ini dijumlahkan, jumlahnya pada tahun 2021 itu sejumlah 1.347.584.341 rupiah. Selanjutnya untuk belanja. Belanja ini ada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2021 itu sejumlah 518.911.107 rupiah. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan desa itu sejumlah 589.290.160 rupiah. Selanjutnya pembinaan kemasyarakatan desa itu sejumlah 48.476.334 rupiah. Selanjutnya pemberdayaan kemasyarakatan desa itu sejumlah 102.569.460 rupiah. Selanjutnya penanggulangan bencana darurat dan mendadak desa
itu sejumlah 88.337.280 rupiah. Apabila belanja ini dijumlahkan pada tahun 2021, jumlah belanja sejumlah 1.347.584.341 rupiah. Baiklah, dalam ringkasan APBD terdapat unsur-unsurnya, dan di sini akan dijelaskan tentang unsur-unsur tersebut. Di sini ada pendapatan desa. Pendapatan desa ini adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Rekening desa adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan yang terakhir bantuan keuangan kabupaten. Pendapatan asli desa atau PAD adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan. Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha. Hasil usaha ini adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil usaha desa ini antara lain hasil BUMDes atau badan usaha milik desa. Selanjutnya ada hasil aset. Hasil aset ini adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, wisata desa, dan lain-lain. Kekayaan asli desa sesuai dengan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa. Selanjutnya ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat. Ini adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi, dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan real atau nyata dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang terakhir ada pendapatan asli desa lain. Ini adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa, dan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa wajib mendapat evaluasi dari bupati. Selanjutnya, dana desa atau DD. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Dana desa ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana APBN ini adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.
Selanjutnya ada alokasi dana desa atau ADD. Alokasi dana desa ini adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, di mana APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD, yaitu minimal 10% dari dana alokasi umum ditambah badan pengurus harian. Selanjutnya, untuk bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah. Bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan ketentuan. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional. Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari daerah desa masing-masing. Selanjutnya, bantuan keuangan kabupaten atau BKK. Bantuan keuangan kabupaten atau BKK ini adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan ini ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, ini diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Selanjutnya ada bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus ini diperuntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada belanja desa. Belanja desa ini adalah seluruh pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa subbidang belanja. Antara lain, yang pertama ada penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Yang kedua ada sarana dan prasarana pemerintahan desa. Yang ketiga ada administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Yang keempat ada tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan yang terakhir ada pertanahan. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan desa. Untuk pelaksanaan pembangunan desa ini diklasifikasikan subbidangnya antara lain. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat ada kawasan permukiman, yang kelima ada kehutanan dan lingkungan hidup. Yang keenam ada perhubungan komunikasi dan informatika. Yang ketujuh ada energi dan sumber daya mineral. Dan yang kedelapan ada pariwisata. Selanjutnya untuk pembinaan kemasyarakatan desa. Untuk klasifikasi subbidang pembinaan kemasyarakatan desa sendiri antara lain yang pertama ada ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
Yang kedua ada kebudayaan dan keagamaan. Dan yang ketiga ada kepemudaan dan olahraga. Dan yang keempat ada kelembagaan masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat desa. Klasifikasi belanja subbidang dari bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain. Yang pertama ada kelautan dan perikanan. Yang kedua ada pertanian dan peternakan. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas aparatur desa. Dan yang keempat ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Yang kelima ada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Yang keenam ada dukungan penanaman modal. Dan yang ketujuh ada perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya, penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Untuk subbidang penanggulangan bencana dan darurat dan mendesak desa, antara lain, yang pertama ada penanggulangan bencana, yang kedua ada keadaan darurat, dan yang ketiga ada keadaan mendesak. Selanjutnya, untuk analisis data keuangan Binangun tahun anggaran 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, jumlah pendapatan daerah sebesar 1.468.213.708 rupiah, dan tahun 2021 jumlah pendapatan daerah sebesar 1.347.584.341 rupiah. Ini menunjukkan jumlah pendapatan daerah menurun sejumlah 150.629.367 rupiah. Yang membuat jumlah pendapatan ini menurun adalah pendapatan asli daerah dan dana desa pada tahun 2021 mengalami penurunan. Tetapi untuk alokasi dana desa bagi hasil pajak, dana retribusi, dan bantuan keuangan kabupaten pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 untuk jumlah belanja desa sebesar 1.498.213.808 rupiah, dan tahun 2021 jumlah belanja desa sebesar 1.384.584.341 rupiah. Berarti ini menunjukkan jumlah belanja tahun 2021 mengalami penurunan sejumlah 150.629.467 rupiah. Yang membuat jumlah belanja ini menurun adalah pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa pada tahun 2021 mengalami penurunan. Tetapi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.